Oke, kali ini kita akan membahas bagian subkorteks yang terdiri dari diencephalon, kelenjar pituitari, struktur limbik, dan ganglia basalis. Diencephalon itu sendiri terdiri dari talamus, subtalamus, epitalamus, dan hipotalamus. Ini adalah talamus, struktur subkortikal terbesar, bertindak sebagai pusat relay antara batang otak dan otak besar. Subtalamus ditemukan di ventral ke talamus. Inti subtalamik secara fungsional merupakan bagian dari ganglia basal. Ia berpartisipasi dalam pengendalian aktivitas motorik. Epitalamus adalah bagian posterior di encephalon. Secara historis, kelenjar pineal dianggap sebagai mata ketiga karena hubungannya dengan sistem visual. Namun kita sekarang tahu bahwa fungsi kelenjar pineal adalah untuk mengontrol siklus tidur bangun atau ritme sirkadian dengan cara melepaskan hormon tidur melatonin. Hubungan kelenjar pineal dengan sistem visual memberikan informasi tentang waktu dalam sehari berdasarkan seberapa banyak cahaya yang ada. Kegelapan memicu sekresi melatonin. Hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari diencephalon yang mempertahankan fungsi endokrin dan otonom. Ia mengontrol banyak mekanisme penting yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, seperti asupan makanan dan cairan, tidur, metabolisme, dan suhu tubuh. Hipotalamus juga memungkinkan keadaan keseimbangan fisiologis atau homeostatis tubuh. Letaknya di dekat dasar otak, jadi dia adalah area kecil di dekat dasar otak, mengirimkan pesan ke kelenjar pituitari untuk meningkatkan pelepasan hormon, dan hipotalamus serta talamus bersama-sama membentuk diencephalon. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon yang terdapat di dasar hipotalamus. Ia sebagai salah satu kelenjar utama tubuh manusia. Kelenjar pituitari atau hipofisis merupakan kelanjutan dari hipotalamus. Ini adalah sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian kuno dari otak manusia, terdiri atas sejumlah struktur yang saling terhubungkan, yang membentuk pagar seputar talamus. Struktur dalam yang menyusun sistem limbik adalah formasi olfactory bulb, amigdala, hipokampus, hipotalamus, dan gyrus singulat dari korteks cerebral. Sistem limbik mengontrol penciuman, memori, emosi, dan homeostatis tubuh. Soal emosi, fungsi utama amigdala adalah merespon rasa takut. Karena banyaknya fungsi sistem limbik, sinapsis di dalamnya sangat aktif. Ini adalah wilayah yang sering dikaitkan dengan epilepsi. Hipokampus, struktur besar terletak di antara talamus dan korteks cerebral, menuju bagian posterior dari forebrain. Hipokampus ini memainkan peran penting dalam penyimpanan memori jangka panjang dan navigasi spasial. Ganglia basal atau inti basal adalah sekelompok inti materi abu-abu yang saling berhubungan yang ditemukan jauh di dalam materi putih telencephalon, diencephalon, dan otak tengah. Mereka membentuk bagian dari sistem motorik ekstrapiramidal dan membantu pengaturan fungsi motorik. Ganglia basal terdiri dari nukleus caudatus. Nukleus ini menyimpan dan memproses memori, melakukan feedback processing of memory, menggunakan informasi dari pengalaman masa lalu untuk mempengaruhi future actions dan pengambilan keputusan, perkembangan bahasa, dan termasuk skill komunikasi. Yang kedua adalah putamen. Putamen ini mengintegrasikan sensori motorik dan kontrol motorik. Yang ketiga, globus pallidus. Globus pallidus ini melakukan regulasi voluntary movement. Ganglia basal ini mengirim sinyal ke talamus yang menentukan bagaimana talamus akan mempengaruhi korteks motorik. Mereka berkomunikasi dengan talamus melalui 3 jalur, langsung, tidak langsung, dan hyperdirect. Jalur langsung adalah rangsang dan berperan besar dalam memulai gerakan sukarela, sedangkan jalur tidak langsung adalah penghambat dan mencegah gerakan tidak sadar. Jalur hyperdirect adalah cara tercepat untuk menghambat semua fungsi motorik dan menekan gerakan tak terkendali. Kalian pernah mendengar penyakit Parkinson? Nah, penyakit Parkinson ini terjadi karena adanya kerusakan jalur langsung yang menyebabkan mereka kesulitan dalam memulai gerakan.
Sedangkan jalur tidak langsung dan hyperdirect menyebabkan tangan mereka gemetar. Jadi ada kerusakan di 3 jalurnya sekaligus. Yang di jalur langsung menyebabkan mereka sulit mulai gerakan, yang di jalur tidak langsung dan hyperdirect menyebabkan tangan gemetar atau tremor. Nah, ini basal forebrain, tersusun atas beberapa struktur yang terletak di permukaan dorsal dari forebrain. Mengandung nukleus basalis. Ia menerima input dari hipotalamus dan basal ganglia. Ia mengirim akson yang melepas asetilkolin ke korteks cerebral. Binding problem kita kali ini adalah bagaimana bagian otak yang berbeda bekerja sama. Kemudian yang kedua, jika jalur neuron sensori tidak sama, bagaimana pendengaran dan penglihatan bekerja sama. Oke, ini ilustrasi binding kerjasama otak dengan bagian tubuh ya. Tangan kanan palsu dikondisikan sebagai tangan kanan asli. Jadi yang tangan aslinya disembunyiin di bawah meja gitu. Nah, setelah itu tangan kanan palsunya ditusuk dengan pisau. Yang ditusuk yang palsu ya. Nah, hasilnya partisipan tuh kaget seakan-akan tangan palsu tersebut adalah tangan aslinya. Jadi dia kaget. Ayo kita praktekkan ilustrasi ini untuk tahu bagaimana sebenarnya otak kita bekerja. Eksperimen pertama, kamu duduk dan sebelahmu ada kaca. Kencangkan dan buka kedua tangan kalian sambil melihat tangan kananmu dan pantulannya di cermin. Kemudian ya, pelan-pelan jauhkan tangan kirimu dari pandangan. Setelah beberapa menit, kamu mungkin mulai mengalami tangan di cermin sebagai tangan kirimu. Padahal tadi tangan kirimu udah kamu sembunyiin di belakang. Nah, eksperimen yang kedua. Partisipan menggunakan kacamata virtual. Saat ia ditepuk punggungnya, ia melihat seseorang berdiri beberapa meter di depannya. Padahal ini sebenarnya adalah dirinya sendiri yang dikenai kamera dari belakang. Nah, setelah beberapa menit, orang tersebut merasa seolah-olah tubuhnya itu berada beberapa meter di depan tempatnya. Jadi ia ngerasa geser gitu ke depan, padahal ia tetap berdiri di tempatnya. Demikian materi kuliah untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa pada materi berikutnya.